Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah kelompok yang akan menjelaskan sejarah dari Malaysia. Sebelum itu, saya perkenalkan diri saya. Saya Ricky Chandra dengan NIM 2507060007. Dan saya Muhammad Farel Ariga Patsya dengan NIM 2507060023. Dah. Dan saya Wilmus Sitologia NIM 2507060017. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama aku Aditya Pratama Silalahi dengan NIM 2507060053. Baik, kita masuk ke asal-usul pembentukan wilayah Malaysia. Malaysia terbentuk melalui perjalanan panjang yang akhirnya wilayah ini terdiri dari kerajaan Melayu, lalu masuk masa era kolonial hingga akhirnya membentuk federasi dan menyatukan beberapa wilayah pada tahun 1963. Sebelum masuk era penjajahan, kawasan Semenanjung Malaya sudah dihuni kerajaan-kerajaan Melayu seperti Malaka, Kedah, dan Johor. Hubungan budaya, bahasa, dan perdamaian antar wilayah ini sudah erat. Jadi sebenarnya mereka sudah punya identitas budaya yang mirip. Kemudian mulai abad ke-16, wilayah ini dijajah oleh Portugis dan Belanda. Namun yang paling membentuk wilayah modern Malaysia adalah kolonial Inggris. Inggris membuat pembagian wilayah seperti negeri-negeri Melayu, bersekutu dan tidak bersekutu. Dari sinilah dasar atas administratif Malaysia terbentuk. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, Inggris membentuk Malaya Unions, tapi ditolak keras oleh orang Melayu karena dianggap melemahkan kekuasaan Sultan. Oke. Setelah Perang Dunia Kedua, Inggris membentuk Malaya Unions, tapi ditolak keras oleh orang Melayu karena dianggap melemahkan kekuasaan Sultan. Penolakan besar ini memunculkan mulai kuatnya nasionalisme di Malaya. Dan saya Andri Ramadhani dengan NIM 2507060001. Jadi asal-usul pembentukan wilayah Malaysia adalah hasil dari perpaduan sejarah kerajaan-kerajaan Melayu dan kolonialisasi Inggris, pembukaan federal dan penyatuan beberapa wilayah yang pernah berada di bawah Inggris. Prosesnya bertahap, bukan langsung jadi satu negara. Malaysia baru resmi terbentuk pada 16 September 1963 melalui penyetujuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, dan Singapura. Faktor penyetujuan ini karena alasan ekonomi, keamanan, dan kesamaan sejarah di bawah Inggris. Seperti yang kita ketahui, ada persaingan dagang antara Belanda dengan Inggris. Belanda itu menguasai Nusantara atau Indonesia, dan Inggris menguasai India. Tapi teman-teman, ternyata Inggris juga menguasai wilayah lain, yaitu wilayah Malaya. Teman-teman bertanya, bagaimana bisa Inggris itu menguasai wilayah Malaya? Kita kembali ke tahun 1786. Saat itu ketika ada seorang dari Inggris bernama Francis Light yang melakukan satu perundingan dengan Sultan Kedah. Hasil dari perundingan itu adalah Sultan Kedah harus memberikan wilayahnya kepada pihak Inggris. Diberikanlah wilayah Kedah itu kepada Inggris. Tetapi ya Inggris itu seperti kerakusan. Mereka keterusan untuk menguasai wilayah-wilayah lain seperti Pulau Pinang, Temasik atau sekarang Singapura, dan yang terakhir Malaka. Selain wilayah-wilayah yang saya sebutkan tadi, ada juga wilayah lain yang dikuasai oleh pihak Inggris. Sampailah pada akhirnya pihak kolonial Inggris menguasai semua wilayah dari Malaya atau Malaysia saat ini. Oke. Kalau teman-teman berpikir atau melihat ke peta Indonesia, itu di Pulau Kalimantan terbagi dua, Malaysia di atas dan Indonesia di bawah. Itu kita sering berpikir bagaimana bisa satu pulau itu diisi oleh dua negara atau tiga negara. Kita kembali ke masa lalu, antara Inggris dan Belanda itu melakukan perjanjian yang dimana isinya wilayah Sabah, Sarawak, dan Brunei itu adalah milik Inggris, sisanya itu adalah Belanda. Hasil dari perjanjian itu bertahan hingga saat ini, di mana Sabah dan Sarawak itu adalah milik Malaysia, Brunei merdeka sendiri, dan sisanya itu adalah wilayah Indonesia.
bicara pengaruh, tentunya ada pengaruh dari kolonialisme Malaysia yang selama beratus-ratus tahun. Itu salah satunya adalah kebiasaan orang-orang Malaysia itu berbicara campur bahasanya, misalnya antara bahasa Melayu dengan bahasa Inggris. Tentunya kita sebagai orang yang pertama kali bernegara akan merasa bingung. Nah, ini terjadi karena saking lamanya pihak Inggris tinggal atau menguasai Malaysia, maka terciptalah budaya seperti itu. Lalu yang kedua, pembagian pendidikan berdasarkan etnis. Berdasarkan pengalaman saya di Malaysia, memang itu benar. Misalnya ada sekolah untuk orang-orang Tionghoa, ada sekolah untuk orang-orang Melayu, dan ada juga sekolah untuk orang-orang India. Nah, untungnya orang-orang yang di luar dari etnis itu bisa masuk. Misalkan saya dan kawan saya itu ada orang Melayu bisa masuk ke sekolah orang-orang Tionghoa. Dan terakhir, kota-kota seperti Kuala Lumpur, Georgetown, dan Ipoh itu saat ini menjadi kota yang berkembang. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena pada zaman dahulu, Inggris memang mengutamakan ketiga kota itu sebagai untuk dibangun. Karena ketiga kota itu adalah sebagai pusat ekonomi. Nah, sampai saat inilah ketiga kota itu menjadi salah satu kota yang paling berkembang di negara Malaysia. Selama awal abad ke-20, Inggris memegang kendali penuh atas Malaya. Selama awal abad ke-20, Malaya dikuasai oleh Inggris. Inggris memegang kendali penuh atas Malaya, mulai dari ekonomi, perdagangan, politik, dan sistem pemerintahan. Kependudukan Jepang pada Perang Dunia Kedua memicu gelombang semangat nasionalisme para bangsa Melayu. Inggris mencoba Inggris mencoba membentuk Malayan Union pada tahun 1946. Tetapi pembentukan itu memicu penolakan dari para sultan. Sebagai kompromi, Inggris membentuk Federasi Malaya tahun 1949, yang dimana pembentukan federasi ini bertujuan untuk mencegah konflik di darat dengan negara tetangga. Namun konflik muncul yang menjadikan komunis utama sebagai perannya untuk menggulingkan kekuasaan Inggris pada masanya. Koalisi multi etnis, Alliance atau UMNO, MCA dan MIC memenangkan pemilu 1955. Kemenangan ini memberi legitimasi untuk menegosiasikan kemerdekaan Malaysia secara penuh. Pada tanggal 31 Agustus 1957, bendera Inggris diturunkan, bendera Malaya dikibarkan di Stadion Merdeka. Tunku Abdul Rahman menyerukan "Merdeka, Merdeka, Merdeka" sebanyak 7 kali. Maka dengan ini diumumkannya negara merdeka Federasi Malaya. Hai teman-teman sekalian, nah di sini aku ingin membahas tentang warisan budaya yang ulang. Kan jurusan gue. Jangan. Hai teman-teman sekalian. Nah, selamat datang di video kami. Nah, di sini aku ingin membahas tentang sejarah serta warisan budaya yang ada di Malaysia. Nah, menurut kalian tuh kenapa sih Malaysia bisa semaju sekarang dan kenapa mereka bisa bertoleransi terhadap berbagai macam etnis yang ada di wilayah Malaysia? Nah, tentu saja itu tidak luput dari sejarah serta warisan budaya yang telah ada pada ribuan tahun yang lalu. Nah, lanjut saja, pada ribuan tahun yang lalu, orang Melayu sudah tinggal di wilayah sekitar Selat Malaka. Mereka bahkan mendirikan kerajaan seperti Kerajaan Melaka, Kerajaan Sriwijaya. Mereka juga berdagang kepada warga-warga atau kepada orang yang berada di negara lain, seperti negara Cina dan juga India. Nah, orang Cina dan India tentu membawa budaya serta teknologi seperti kapal besar dan berbagai macam budaya seperti agama Buddha dan agama Hindu. Tentu saja juga ada pedagang dari Arab yang membawa agama Islam. Mereka juga membawa berbagai macam budaya seperti makanan tradisional, yaitu ada makanan rendang dan juga nasi lemak, dan ada kain bermotif dan juga wayang Melayu. Kita lompat kepada era kolonial. Pada abad ke-15, Portugis datang untuk merebut semenanjung Malaka. Nah, disusul juga oleh orang Belanda dan kemudian akhirnya pindah ke tangan Inggris yang mendominasi wilayah Malaysia. Mereka juga membangun seperti jalan,
sekolah, tetapi juga mengeksploitasi wilayah tersebut. Mereka mereka mengambil sumber daya yang ada dan juga mengeksploitasi orang-orang yang berada di situ. Mereka juga mendatangkan orang Cina dan India sebagai buruh dan membawa budaya seperti festival Cina ataupun Tamil. Pada Perang Dunia Kedua pecah, semuanya menjadi kacau. Jepang menyerang Malaysia, tetapi rakyat Malaysia melawan. Ada tokoh-tokoh penting pada masa tersebut seperti Hang Tuah atau Tuan Abdul Raja menjadi pahlawan kemerdekaan pada era tersebut. Lanjut ke era kemerdekaan pada tahun 1957, Malaysia merdeka dari Inggris. Perdana Menteri pertama yaitu Tuanku Abdul Rahman menyatukan semenanjung Malaysia. Pada tahun 1963, mereka menambahkan wilayah Sabah, Sarawak, dan juga Singapura. Tapi pada akhirnya Singapura pun keluar pada tahun 1965. Ada tantangan besar seperti darurat perang lawan komunis, atau kerusuhan keras pada tahun 1969. Tapi mereka menjadikan semua itu sebagai pembelajaran untuk tetap menjadi toleransi antar beretnis dan beragama. Itulah kenapa muncul slogan baru seperti kita semua satu di wilayah Malaysia. Sekarang Malaysia menjadi maju dan bertoleransi. Mereka memiliki Petronas Tower, Formula One, dan juga budaya campuran seperti bahasa Melayu, Cina, Tamil, dan Inggris. Warisan sejarah inilah yang menyatukan Malaysia seperti sekarang ini. Itulah menjadi warisan budaya kepada anak generasi muda di Malaysia untuk tetap menyatukan persatuan dan menjaga toleransi dan memajukan bangsa mereka sendiri. Terima kasih. Oke, bagian keempat yaitu pembentukan Federasi Malaysia pada tahun 1963 dan dinamikanya. Proses pembentukan yaitu satu, usulan awal. Pada 27 Mei 1961, Perdana Menteri Malaya Tunku Abdul Rahman mengusulkan pembentukan Federasi Malaysia untuk mempererat kerjasama politik dan ekonomi antara Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah. Kedua, persetujuan usulan ini dapat didukung dari Inggris dan Komunitas Konsultatif Solidaritas Malaysia atau MSCC dibentuk untuk membahasnya. Ketiga, penandatanganan perjanjian pembentukan federasi ditandatangani oleh Perdana Menteri Malaya Tengku Abdul Rahman dengan pemerintahan Inggris di London pada 9 Juli 1963. Keempat, proklamasi. Federasi Malaysia resmi dibentuk pada 16 September 1963 setelah penggabungan Malaya, Singapura, Sabah, dan Sarawak. Selanjutnya itu dinamika dan kontroversi. Satu, penentangan Indonesia. Presiden Soekarno menentang pembentukan Federasi Malaysia, menganggapnya sebagai rencana neokolonial untuk memperluas pengaruh Inggris dari Barat di Asia Tenggara. Kedua, konfrontasi Indonesia-Malaysia. Penentangan Indonesia berubah menjadi konfrontasi politik dan militer atau Dwikora yang mengakibatkan pertempuran bersenjata antara pasukan kedua negara. Ketiga, reaksi PBB. Keputusan PBB yang mendukung pembentukan yang berujung pada pengunduran diri Indonesia dari PBB pada 20 Januari 1965. Keempat, penolakan Brunei. Meskipun awalnya diusulkan untuk bergabung, Brunei memutuskan untuk tidak bergabung dengan Federasi Malaysia. Alasan detailnya bervariasi tergantung sumber. Sekian, terima kasih.